Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 dengan materi jenis peralatan pengecilan ukuran di industri farmasi. Sebelumnya itu anggota dari kelompok kami atau kelompok 2 yaitu Amalia Prastianti, Ida Mukholid, Meita Afifah, Reza Mahendra Kumara Tungga, Muhammad Rehan, dan yang terakhir adalah Sekar Anggeta Aksari. Saya akan menjelaskan alat pengecilan ukuran di industri farmasi. Salah satunya yaitu ada air classifier mill. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih air classifier mill itu. Jadi, air classifier mill adalah sebuah alat atau mesin yang berfungsinya itu untuk menghaluskan bahan dari bentuk biji kering, rempah kering, atau granul kering menjadi halus. Setelah mengetahui pengertian dari air classifier mill, selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja alat tersebut. Jadi, prinsip kerja pada alat tersebut ini yaitu umpan atau bahan akan dimasukkan melalui hopper inlet, dan bahan tersebut akan diseret oleh skru menuju ruang classifier mill. Kemudian, bahan yang masuk selanjutnya akan dipotong dan digerus oleh pisau classifier mill. Lalu, dengan adanya blower, bahan yang halus akan ditiupkan oleh blower untuk dialihkan menuju siklon, dan selanjutnya akan ditampung dengan kontainer. Selanjutnya yaitu ada komponen alat dari air classifier mill. Yang pertama ada hopper inlet yang digunakan sebagai tempat masuknya umpan atau bahan. Yang kedua ada shaft screw, berfungsi sebagai pendorong bahan yang akan dimasukkan. Yang ketiga ada cutter statis dan cutter dinamis classifier yang berfungsinya untuk pengecilan ukuran bahan. Yang keempat ada kipas classifier, digunakan sebagai jalur bahan yang sudah menjadi debu, selanjutnya akan melewati kipas lalu masuk ke dalam siklon. Posisinya terdapat pada tutup dan diputarkan oleh motor agar bisa meniupkan bahan yang sudah menjadi bentuk debu. Selanjutnya ada motor blower yang digunakan untuk meniupkan bahan yang sudah menjadi bentuk debu dengan menggunakan koneksi ferrule diameter 3 inci. Selanjutnya ada motor screw, digunakan sebagai penggerak utama shaft screw, menggunakan gear motor dengan power 0,2 kW dengan rasio 1:60. Selanjutnya ada motor kipas classifier, berfungsi untuk memutarkan kipas classifier untuk menyedot bahan yang sudah menjadi debu di dalam chamber classifier. Yang terakhir ada panel control, digunakan sebagai kendali untuk mengoperasikan mesin. Selanjutnya, apa saja pengaplikasian air classifier mill dalam industri farmasi? Jadi, pada alat air classifier mill ini disediakan untuk proses batch atau untuk operasi berkelanjutan. Jadi, alat tersebut digunakan dalam industri yang menghasilkan bubuk halus, di mana pada industri farmasi, air classifier mill ini diaplikasikan pada penggilingan bahan farmasi aktif yang sangat halus. Adapun kelebihan alat dari air classifier mill ini, kelebihannya yaitu yang pertama, kemampuan penggilingannya yang lebih halus, dan selanjutnya grinding dan classifying-nya dalam satu mesin. Pengertian cone mill adalah mesin yang digunakan untuk mengurangi ukuran material secara seragam. Adapun ada prinsip kerjanya, yang pertama, bahan yang akan diproses masuk kemudian ke feed inlet dengan gravitasi. Yang
Yang kedua, bahan tersebut kemudian digranulasi atau ditumbuk kemudian dijatuhkan ke ruang saringan berbentuk kerucut. Yang ketiga, di sini pisau memutar gerakan berputar ke material dan menempatkan butiran ke permukaan saringan dengan gaya sentrifugal. Yang keempat, butiran-butiran tersebut kemudian digiling menjadi partikel-partikel dengan aksi pencabutan yang dihasilkan oleh pisau putar saringan mesh dan dibuang melalui lubang saringan. Yang kelima, ukuran partikel yang dilepaskan setelah pengayakan dapat diubah agar sesuai dengan spesifikasi dengan membuat penyesuaian pada saringan mesh. Yang terakhir, dalam Rubicon mill beroperasi pada prinsip pemukul ayun gaya variabel yang kedua ujungnya memiliki pisau dan benturan. Pun komponen alat cone mill. Yang pertama ada hopper mill cone. Pada dasarnya ini adalah tempat di mana umpan atau bahan yang akan digiling. Lalu ada cone mill impeller. Gaya rotasi impeller mendorong material yang tidak diproses melalui layar berbentuk kerucut. Yang terakhir ada pisau granulator. Granulator atau pisau putar membantu dalam rotasi dengan menciptakan aksi berputar pada material. Kemudian ditempatkan butiran ke permukaan saringan dengan gaya sentrifugal. Nah, adapun pengaplikasiannya pada bidang farmasi. Nah, yang pertama, mengurangi ukuran bahan kering dalam produksi. Nah, ini adalah fungsi terpenting dari pabrik kerucut atau cone mill dalam industri farmasi. Pengurangan ini membuat area permukaan material bertambah, membantu dalam mempromosikan kelarutan yang lebih cepat dari obat-obatan farmasi. Nah, lalu ada deaglomerasi. Nah, ini ada proses pengurangan ukuran yang dilakukan oleh cone mill. Ini membantu dalam memecah gumpalan kristal atau bubuk yang melekat dengan longgar tanpa disintegrasi lebih lanjut dari bubuk atau partikel kristal itu sendiri. Fluid energy mill secara pengertian secara luas ini hampir sama dengan istilah jet mill dan dikenal juga dengan micronizer yang terdiri dari hollow toroid yang memiliki diameter 20 sampai dengan 20 mm tergantung ketinggian loop yang bisa sampai dengan 2 meter. Ini beroperasi dengan impaksi dan pada gesekan partikel. Mengenai prinsip energy mills, dalam jenis ini partikel-partikel zat padat dapat melayang di dalam udara dan kemudian dibawa dengan kecepatan tinggi dalam lintasan berbentuk lingkaran atau elips. Sebagian dari pengecian berlangsung pada waktu partikel menumbuk atau menggosok dinding kamar pengurung. Namun sebagian besarnya diperkirakan terjadi karena atrisi antar partikel yang ada. Dengan pengklasifikasian partikel-partikel besar yang dijaga tetap berada dalam penggiling sampai ukurannya sudah cukup kecil sesuai dengan yang dikehendaki atau dikonsepkan. Gas pelayang zat padat itu biasanya adalah udara tekan atau uap panas lanjut yang masuk pada tekanan 100 lba per inch atau dikonversikan menjadi ATM itu sebesar 6,9 ATM. Dan melalui nozzle yang dimana secara fungsionalnya adalah sebagai pemberi energi. Dalam mesin giling yang terlihat pada gambar di samping, ini berbentuk pipa yang membuat lengkung oval dengan diameter 1,8 inch atau 20-20 mm dengan tinggi 4-8 kaki atau feet atau 1,2 sampai 2,4 meter. Untuk komponen alatnya itu sendiri atau komponen fluid jet itu sendiri yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah zone of turbulence, yang kedua adalah fluid inlet, kemudian ada solid inlet, kemudian adalah cleaver inlet remove to particle fluid, kemudian adalah centrifugal action through coarser particle outward. Dalam fluid energy mill ini diaplikasikan untuk bidang lainnya. Salah satunya adalah bidang farmasi, di mana penerapan ini menggunakan energi fluida atau udara yang bertekanan tinggi
untuk mencapai penggilingan bubuk farmasi yang sangat halus. Penggilingan energi fluida telah berhasil digunakan untuk mikronisasi banyak obat dengan tujuan meningkatkan sifat disolusi dan kelarutannya. Salah satu contohnya adalah Penetrol Hydromid, Ibuprofen, Salbutamol, dan lain sebagainya. Jet mills atau freezer energy mills ini dapat menampung umpan yang besarnya 1,2 inch atau 13 nanometer. Kemudian lebih efektif lagi untuk partikel kurang dari 100 mesh. Di mana alat ini dapat menghaluskan zat padat tidak lengket sampai dengan 1 ton per jam menjadi partikel dengan diameter rata-rata 1 sampai 10 mikrometer. Yang dimana sangat secara garis besar sangat fungsional sekali diterapkan di bidang farmasi. Pengertian multimil. Multimil merupakan suatu mesin yang banyak digunakan untuk menggranulasi basah maupun kering yang pada dasarnya bahan yang akan dikecilkan ukurannya itu memiliki serat. Nah, alat ini juga banyak digunakan pada bidang industri farmasi. Ini saya akan menjelaskan prinsip dan mekanisme alat multimil itu sendiri. Nah, pada prinsipnya, multimil melibatkan pisau putar gaya variabel yang memiliki pisau di ujung tajam dengan ukuran layar yang tervalidasi. Nah, ukuran layar yang tervalidasi ini berfungsi untuk mengurangi partikel dengan cara yang terkontrol. Multimil juga melibatkan proses penghancuran seperti menggiling, memecah, ataupun menghancurkan bahan menjadi partikel yang kecil. Nah, pisau yang terdapat pada mekanisme multimil berguna untuk memotong partikel besar menjadi partikel yang berukuran kecil. Partikel besar ini terbuat dari butiran selama proses pengeringan di FBD. Lalu, multimil ini juga memiliki opsi kecepatan yang sangat luas dan juga dapat dioperasikan dari 720 hingga 2880 rpm. Nah, tetapi itu semua tergantung dengan pabrikannya. Komponen multimil. Nah, yang pertama itu motor listrik. Nah, motor listrik ini merupakan suatu alat penggeraknya. Lalu, motor listrik ini dihubungkan dengan gear dan dapat berjalan secara bolak-balik dan juga memiliki dua sisi. Nah, yang kedua itu yaitu dua sisi. Dua sisi tersebut yaitu antara lain sisi impact dan sisi lainnya yaitu sisi proses cutting. Nah, yang ketiga itu ada cam starter. Nah, fungsi dari cam starter ini berfungsi untuk membolak-balikan arah tegangan yang diberikan pada mesin tersebut. Nah, yang keempat itu ada putaran rotor. Putaran rotor itu berfungsi untuk menghancurkan bahan yang dimasukkan dari atas ke dalam tabung yang dipasangi mil untuk size reduction. Nah, yang kelima itu ada screen. Nah, screen ini berfungsi untuk mengatur atau mengayak atau juga menyaring ukuran bahan baku yang masuk. Selanjutnya yaitu pengaplikasian multimil pada bidang farmasi adalah sebagai alat untuk memecah bahan obat-obatan menjadi serbuk yang kasar. Kelebihan multimil. Nah, yang pertama itu dapat digunakan untuk bahan basah yang akan digiling. Yang kedua itu mudah digunakan untuk kegiatan operasionalnya. Nah, yang ketiga, pilihan kecepatan tersedia juga sangat bervariabel, banyak sekali pilihannya. Nah, yang keempat itu mudah untuk dibongkar dan juga untuk dibersihkan. Nah, yang kelima itu membutuhkan lebih sedikit ruang untuk menginstalnya. Feeds mill adalah mesin yang berfungsi menghancurkan bahan baku atau crushing menjadi granul kecil atau bubuk disertai proses yang lebih besar dan butiran tidak teratur menjadi lebih kecil atau milling. Prinsip kerja feeds mill adalah mesin yang berjalan dengan kecepatan tinggi. Bahan bakunya dihancurkan dengan pemotong pisau berkecepatan tinggi, yaitu pisau tajam di satu sisi dan pisau tumbuk di sisi lain. Feeds mill telah dilengkapi dengan berbagai pisau. Kehalusan bubuk yang berbeda dapat dicapai dengan mengubah saringan yang berbeda atau menyesuaikan kecepatan. Komponen alat feeds mill yaitu yang pertama ada the feed rod, memperkenalkan materi tentang tangan sial, jalan ke ruang komuter.
Yang kedua ada blend profile, membantu menentukan derajat pengurangan berdasarkan bahan yang sedang diproses. Yang ketiga ada screen type, membantu mengatur partikel keluaran dalam kisaran ukuran tertentu. Yang keempat ada rotor speed, bekerja dengan layar untuk mengatur keluaran partikel dalam kisaran tertentu. Pengaplikasian alat Fitzmill dalam industri farmasi. Aplikasi Fitzmill di bidang farmasi sebagai alat pembuatan tablet. Kelebihan Fitzmill. Yang pertama, mudah dibersihkan dan dipelihara. Yang kedua, rotor terbalik, meningkatkan keserbagunaan dan kehidupan pisau. Yang ketiga, fitur keselamatan, lindungi personil. Yang keempat, motor dan kontrol untuk setiap aplikasi. Colloid mill merupakan sistem yang dirancang untuk membantu proses tersebut dengan menggabungkan beberapa proses seperti penghancuran, pencampuran, pengemulsian, dan homogenisasi produk dalam sekali proses sehingga dapat meningkatkan stabilitas produk, tersuspensi, dan emulsi. Prinsip colloid mill adalah bahan yang akan diproses dimasukkan secara gravitasi ke dalam chamber. Kemudian cairan ini dipaksa melewati celah yang sangat sempit di antara elemen rotor dan stator dengan aksis sentrifugal dan jalur spiral sehingga terjadinya gaya gesekan dan gaya hidrolisis tinggi. Dalam proses penggilingan ini, hampir semua energi berubah menjadi energi panas akibat dari gesekan yang sangat cepat sehingga dapat meningkatkan suhu produk. Oleh karena itu, sebagian besar colloid mill dilengkapi dengan jaket air untuk pendinginan bahan sebelum dan setelah melewati penggilingan. Selanjutnya, produk akan dikeluarkan melalui saluran output, di mana pada bagian output ini terdapat 3-well valve yang berfungsi sebagai saluran output dan sirkulasi produk. Yang ketiga, ada komponen alat colloid mill, yaitu rotor dan stator, yaitu berfungsi sebagai pisau utama dalam proses colloid yang menghaluskan produk dengan super cepat sehingga terdorong dan dialihkan dengan proses sirkulasi. Yang kedua, ada rumah rotor dan stator, yaitu berfungsi untuk dudukan stator dan rotor. Yang ketiga ada corong hopper, berfungsi sebagai penampang dan sirkulasi produk. Yang keempat ada motor penggerak, yaitu mesin ini menggunakan elektromotor sebagai penggerak utamanya. Kapasitas yang dipakai adalah 3 phase, 5 HP, 2800 Rp, 300 volt per 50 Hz dengan merek elektromotor. Transmisi puli berfungsi sebagai penerus putaran dari penggerak utama motor. 3-way valve berfungsi untuk tutup buka jalur produk, memiliki 3 lubang atau jalur untuk tutup bukanya. Yang terakhir ada control panel sebagai alat pengoperasian operator dilakukan dalam satu control box. Keempat ada pengaplikasian dalam industri farmasi. Mesin colloid mill digunakan untuk membuat larutan colloid atau mengecilkan ukuran partikel dari bahan obat di industri farmasi. Yang kelima, ada kelebihan colloid mill. Yang pertama itu efisiensinya tinggi, yang kedua pengoperasiannya lebih mudah, yang ketiga pengeluaran produk bisa kontinu. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.